Aku tidak pernah menyangka rumah tangga yang kubangun dengan penuh cinta justru hancur di tangan seorang janda yang tinggal di sebelah rumah kami. Namaku Rina, 30 tahun, ibu dari 2 anak. Aku dan suamiku, Damar, menikah sejak 7 tahun lalu. Awalnya, dia adalah suami yang baik, penuh perhatian, dan selalu pulang tepat waktu. Tapi semua berubah sejak tetangga sebelah, seorang janda bernama Maya, pindah ke rumah samping kami setahun lalu. Awalnya, aku tak curiga. Maya memang cantik, dengan kulit putih bersih dan tubuh yang masih terawat, meski usianya hampir 40 tahun. Dia ramah, selalu menyapaku setiap pagi. Bahkan, sesekali dia mengantarkan makanan ke rumah, dengan alasan berbagi. Aku menerimanya dengan senyum, tanpa tahu bahwa makanan itu mungkin lebih dulu diberikan pada suamiku. Beberapa bulan belakangan, Damar mulai berubah. Dia pulang lebih larut, selalu sibuk dengan ponselnya, dan lebih sering memakai parfum yang biasanya hanya dia gunakan saat ada acara penting. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar suara tawa samar dari luar. Aku melangkah ke jendela, dan di sanalah aku melihatnya. Damar berdiri di teras rumah sebelah, tertawa bersama Maya. Hatiku mulai gelisah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin hanya obrolan biasa antara tetangga. Tapi kecurigaanku semakin kuat ketika aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Suatu sore, aku melihat Maya keluar rumah dengan mengenakan kaos yang persis seperti milik suamiku. Saat aku menanyakan pada Damar, dia hanya tertawa kecil. "Ah, mungkin kaosnya mirip aja," katanya enteng, lalu melanjutkan menggulir layar ponselnya. Aku menelan kecurigaanku, mencoba mempercayainya, tapi naluriku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Hari itu hujan turun deras. Anak-anak sudah tidur, dan Damar berkata ingin membeli kopi di minimarket dekat rumah. Tapi 1 jam berlalu, dia belum juga pulang. Aku mencoba menelepon, tapi ponselnya tidak aktif. Aku mulai resah. Aku mengenakan jaket dan keluar rumah, berharap menemukannya di jalan. Tapi langkahku terhenti saat melihat sesuatu yang membuat dadaku nyaris meledak. Di teras rumah Maya, samar-samar melalui cahaya lampu temaram, aku melihat Damar berdiri di balik tirai jendela. Dia tidak sendiri. Maya ada di sana, dengan rambut basah seperti baru saja mandi. Mereka tertawa kecil, berbicara dengan suara yang nyaris berbisik. Tanganku gemetar. Aku merasa ingin berteriak, ingin menyerbu masuk dan menampar mereka berdua. Tapi tubuhku membeku di tempat. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan bagaimana dadaku dihantam ribuan jarum tajam. Malam itu, Damar pulang dengan wajah tanpa dosa. Aku sudah menunggu di ruang tamu, kedua tangan mengepal erat. "Dari mana?" tanyaku, mencoba menahan getaran di suaraku. "Beli kopi," jawabnya santai. Aku tertawa pahit. Aku tahu dia berbohong, dan kali ini aku tidak akan diam. "Beli kopi di minimarket atau di rumah sebelah?" Wajahnya langsung berubah. Matanya menghindari tatapanku. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. "Kau pikir aku tidak tahu? Aku melihatmu, Damar. Aku melihatmu ada di rumah Maya, dengan dia, tertawa-tawa. Jangan bilang padaku kalau itu cuma kebetulan." Damar menghela napas, lalu menatapku dengan tatapan penuh kebohongan. "Rin, kamu salah paham. Aku cuma ngobrol sebentar. Kasihan dia sendirian." Aku tertawa sinis. "Kasihan? Jangan bohong, Damar. Sejak kapan kau begitu perhatian padanya? Aku ini istrimu. Aku yang kau nikahi, yang selalu menunggumu pulang, yang merawat anak-anakmu. Lalu apa? Kau lebih memilih janda itu daripada keluargamu?" Suamiku terdiam. Dia tahu tak ada lagi alasan yang bisa dibuatnya. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Damar tidur di sofa, atau mungkin tidak tidur sama sekali. Aku tak tahu. Yang ku tahu, hatiku telah remuk. Aku mencoba menahan diri untuk tidak langsung pergi, tidak langsung menyerah. Aku memikirkan anak-anak.
Tapi setiap kali aku mengingat bayangan mereka berdua, rasa sakit itu kembali menghantam. Damar tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dia masih berusaha menciumku sebelum berangkat kerja. Masih berbicara seperti biasa. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Dan malam itu, aku mengambil keputusan. Aku mengepak sebagian bajuku dan pakaian anak-anak dengan tangan gemetar. Aku ingin pergi sebelum pagi, sebelum anak-anakku terbangun dan bertanya kenapa. Aku tidak ingin mereka melihat ibunya menangis seperti ini. Di atas meja ruang tamu, aku meninggalkan surat. Jika kau lebih memilih dia, maka aku akan pergi. Aku bukan wanita bodoh yang mau bertahan untuk dikhianati. Aku menggendong anak bungsuku yang masih terlelap, sementara anak sulungku, Raka, berdiri di sampingku, mengusap matanya yang masih mengantuk. "Mama, kita mau kemana?" Tanyanya dengan suara pelan. Aku menunduk, mengusap kepalanya, berusaha tersenyum meski air mata masih menggenang di pelupuk mataku. "Kita pergi sebentar, Nak. Mama akan bawa kalian ke tempat yang lebih baik." Tanganku meraih gagang pintu, bersiap membuka dan melangkah keluar. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbanting tertutup dengan keras. Aku tersentak, jantungku berdetak kencang. Saat menoleh ke belakang, aku melihat Damar berdiri di sana. Napasnya memburu, matanya gelap dan tajam menatapku. Di tangannya, dia menggenggam surat yang kutinggalkan. Kertas itu sudah kusut, diremas dengan kasar. Suasana begitu mencekam. "Dari mana mau pergi?" Suaranya rendah, dingin, dan penuh tekanan. Aku menggenggam erat tangan Raka, mencoba menguatkan diri. "Pergi dari rumah ini." Suaraku gemetar, tapi tegas. Damar mendekat selangkah. Aku mundur selangkah. Matanya menatap lurus ke arahku, tapi kemudian beralih ke Raka yang berdiri di sampingku. "Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja dengan anak-anakku?" Aku menahan napas. Dadaku sesak. Raka menatapku bingung, sementara aku hanya bisa berdiri kaku, tak bisa menjawab. Lalu, suara Damar kembali terdengar, lebih pelan tapi lebih mengancam. "Kau boleh pergi, Rina, tapi tinggalkan mereka di sini." Mataku melebar, napasku tercekat. Dan sebelum aku bisa berkata apa-apa, Damar meraih lengan Raka dengan cepat, mencengkeramnya erat. Aku tersentak. "Damar, lepaskan dia." Suaraku melengking panik. Raka mulai menangis, menarik-narik tanganku. "Mama." Aku berusaha menarik Raka ke pelukanku, tapi cengkeraman Damar begitu kuat. Dadaku terasa nyaris meledak. Tanganku gemetar, otakku bekerja cepat. Aku tahu aku tak bisa membiarkan anak-anakku di sini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tak tahu. Aku benar-benar tak tahu. Bersambung. Episode 2 akan mengungkap apa yang terjadi selanjutnya.